Kita akan buka kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Efesus 3 mulai ayat yang ke-18. Nah, kita akan baca. Saya akan bacakan ini buat setiap kita. Aku berdoa. Nah, saudara, pelan-pelan kita pelajari. Saya percaya buat kita semua, kata aku berdoa itu tidak asing. Betul tidak? Tiap hari, tiap saat kita berdoa. Tapi secara jujur, ayo ngaku masing-masing. Berapa persen kalau ada kata aku berdoa, itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita? Berapa persen yang kita doa untuk orang lain, bahkan untuk orang yang belum Kristen? Berapa persen pembagiannya? Kira-kira saja. Ayo hitung. Mana persentase lebih banyak? 8:2. Ya, ada yang jawab 8:2. Yang lain, ayo. Berapa persen? Ayo, gak usah malu-malu. Berapa persen? Persentasenya mana lebih besar kalau kita mendengar kata aku berdoa? Itu untuk diriku, untuk keluargaku, untuk bisnisku, untuk anak-anakku. Dan berapa persen yang kita doa untuk orang lain, termasuk yang belum Kristen? Ada yang jawab 80%, 20%. Yang lain aja cepat. 25-75. Jadi yang mana 25, mana 75? Untuk keluarga 75. Ya, betul. Hampir semua orang Kristen doanya seperti itu. Dan itu doa yang salah. Kenapa salah? Sebab firman ini mengajar kita doa yang benar itu seperti ini. Dan sedikit sekali orang Kristen yang berdoa seperti yang Rasul Paulus ini doakan. Apa yang dia doakan? Lihat. Aku berdoa supaya kamu, berarti kita masing-masing ya, supaya kita masing-masing bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami satu, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya siapa? Kasih Kristus. Saudara, buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bicara soal kasih Kristus, mendengar soal kasih Kristus, baik itu lewat khotbah, kesaksian, membaca tentang kasih Kristus, baik lewat Alkitab maupun buku-buku kesaksian, sebetulnya buat kita semua tidak asing. Betul tidak? Hari-hari kita dengar tentang kasih. Tapi hari ini kita akan belajar betapa jahatnya 90 sekian persen orang Kristen yang hanya bicara tentang kasih, yang hanya mendengar tentang kasih, tapi sedikit berbuat dengan kasih. Jangan marah dulu, saya akan buktikan nanti. Ternyata yang sangat perlu didoakan bukan bisnis kita supaya makin kaya. Yang didoakan bukan supaya kita makin sehat. Yang didoakan bukan supaya anak-anak kita makin pintar. Tidak. Tapi kita harus berdoa supaya kita bisa memahami. Tolong saya 2-3 orang sebutkan apa kata lain memahami. Kamu tahu nggak? Apa memahami? Ayo. Mengerti, merasakan, mengerti, sama. Ayo anak-anak, Om tanya pada kalian, apa memahami? Ayo, nggak boleh takut, kalian harus berani. Apa kira-kira? Yang lain? Mempunyai pengetahuan tentang. Mengetahui tentang. Apa? Mengetahui tentang. Ya, oke. Mengetahui, mengerti, betul. Siapa tadi mau jawab? Yang mana? Menyadari sesuatu. Ini semua bicara tentang kasih Kristus. Betul, saudara. Ternyata kita akan menemukan dalam surat Efesus ini ada 3 fase
tentang kasih itu yang gak cukup hanya kita perlu pahami. Ada yang lebih daripada itu. Saya ulangi lagi. Mengapa untuk kasih Kristus itu harus didoakan? Supaya kita bisa memahami. Sebab kasih itu terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu dalam untuk dimengerti. Jadi itu barang sulit, susah sekali. Dan celakanya, kalau saya pakai kata celaka, dengarkan ini. Sesulit-sulitnya yang namanya ilmu pengetahuan, ternyata semua ada sekolahnya. Loh ya atau tidak? Ada fakultasnya, ada bukunya, ada pelajarannya, ada dosen-dosennya, ada profesor-profesornya. Jadi sesulit apapun yang namanya sains atau ilmu pengetahuan itu masih bisa dipelajari. Tapi kasih ini tidak pernah bisa dipelajari sebab dia perlu dialami. Nah itu bedanya. Nangkap saudara? Saya harap semua kita yang mendengar firman ini mulai hari ini harus ada perubahan hidup yang total. Dengan mendengar pengajaran ini hari ini, saudara akan malu pada diri sendiri bahwa ternyata setelah sekian puluh tahun aku jadi Kristen. Bahkan termasuk kalau ada pendeta-pendeta di sini, bukan saya mau sombong. Setelah saudara mendengar kebenaran ini, maaf, saya tidak mengajari saudara untuk menghakimi gembala-gembala saudara, tapi saya minta dengan kerendahan hati, cocokkan hidup para pendeta saudara dengan firman yang kita baru dengar hari ini. Mereka dekat atau jauh dari kebenaran ini. Ini luar biasa, saudara. Ketika pertama kali saya dapat pewahyuan ayat ini, saya gemetar. Wih, ini luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat Paulus. Lagi sekali, kalau sampai kasih itu gampang difahami, berarti perlu nggak Paulus mendoakan? Nggak perlu, gampang difahami. Karena susah difahami, maka itu didoakan. Aku berdoa supaya kamu semua bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa panjang tingginya kasih Kristus itu. Saya ulangi lagi. Kalau ilmu pengetahuan sulit, susah, tetap bisa dipelajari karena bukunya ada, fakultasnya ada, universitasnya ada, dosen-dosennya ada. Tapi kasih ini nggak ada, karena harus dialami. Dan dampak kasih Kristus ini kalau dialami oleh seseorang, dampaknya itu, maka dengan sendirinya orang yang mengalami kasih Kristus itu pasti akan membagi kasih itu pada yang lain. Dan kalau ada orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, mendengar tentang kasih, belajar tentang kasih, membaca tentang kasih, tapi belum pernah praktek untuk bagi kepada orang lain, nah itu masalahnya. Padahal dengar tentang kasih. Ayo khotbah-khotbah sudah berapa ratus ribu kali kita dengar khotbah tentang kasih. Saudara baca tentang kasih. Betul tidak kalau saya ngomong ini? Kenapa? Sedikit sekali orang Kristen yang praktek. Karena kasih ini sulit dimengerti. Maka itu harus didoakan. Katakan amin, saudara. Amin. Ini kegagalan gereja. Ayat 19. Dan dapat apa? Nah, inilah fase kedua. Dan dapat mengenal kasih itu. Kenapa didoakan supaya mengenal? Karena kalimat berikut bunyi apa?
Ayo bacakan. Bunyinya apa kalimat berikut? Nah, sekalipun kasih itu bagaimana? Melampaui segala pengetahuan. Stop dulu. Saudara, lagi sekali. Ketika Papa mewahyukan ini kepada saya gemetar. Tapi seberapa banyak tahun yang lalu. Cukup lama. Kira-kira awal 80-an itu sudah. Membuat hidup saya berubah. Sekarang kita harus temukan. Mengapa Rasul Paulus menggunakan dua kata yang berbeda? Antara memahami dan mengenal. Beda tidak? Ayo sekarang kita temukan. Dalam tata bahasa Indonesia. Mana lebih dalam maknanya? Mana lebih menyeluruh, lebih lengkap, lebih jelas antara memahami dan mengenal. Bedanya bagaimana? Ayo semua anak-anak ngomong. Mana lebih dalam, lebih jelas, yang lebih kena kepada faktanya? Mana? Mengenal. Tadi saudara menyebutkan memahami itu mengetahui, mengerti. Banyak orang tahu, tapi belum tentu mengalami. Tapi kalau mengenal, itu nggak cuma mengetahui, berarti sudah mengalami sendiri. Karena kasih Kristus itu melampaui segala apa? Melampaui segala apa? Pengetahuan kita. Maka itu Roh Kudus mengurapi Paulus untuk mendoakan gereja. Bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita sukses, bukan supaya kita begini, tapi supaya kita mengenal kasih itu. Karena sulit dimengerti. Maka itu saya ulangi lagi. 90 sekian persen saudara, baik pendeta maupun orang Kristen, maafkan saya, hamba Tuhan sehebat apa, dengar, ternyata masih banyak sekali yang belum mengalami kasih Kristus. Dari mana kita tahu? Karena mereka belum bisa membagikan kasih itu. Kalimat berikut masih ayat 19. Roh Kudus tolong kami. Aku apa lagi? Nah, berdoa lagi. Sudah berdoa supaya kita semua bersama dengan orang-orang kudus di dunia bisa memahami kasih itu. Dia sudah berdoa supaya kita bisa mengenal kasih itu, walaupun melampaui segala pengetahuan kita. Masih kurang. Dia doa lagi. Lihat, dia doanya bagaimana? Aku berdoa. Ayo baca. Supaya kita diapakan? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Bapa kita. Oh Roh Kudus, terima kasih untuk pewahyuan ini. Kau dahsyat. Sudah memahami. Diminta. Dia minta lagi supaya kita mengenal. Ternyata belum cukup. Dia minta apa lagi supaya kita diapakan? Ayo, dipenuhi. Oleh siapa? Oleh kasih itu. Masih ingat 1 Yohanes 4 ayat 8? Siapa kasih itu? Apa kita? Jadi bukan sifatnya kasih, tidak. Kasih itu adalah dia sendiri. Saudara, di dunia ini ada jutaan judul buku tentang cinta. Ada ribuan film tentang cinta. Betul? Ada banyak contoh-contoh tentang cinta. Dunia pernah dengar kata kisah Romeo and Juliet. Dunia pernah dengar cerita sampai ke Engtai. Dan banyak cinta seperti itu. Tapi dengar, satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara dan menulis tentang kasih itu cuma 1 Korintus 13. Catat itu. Tidak ada buku manapun, tidak ada penulis manapun, tidak
tidak ada kisah rakyat manapun yang menulis berbicara tentang kasih. Bedakan antara kasih dengan cinta. Itu beda. Ajari anak-anak kita untuk tahu itu. Saya beri contoh kecil. Anak-anak muda yang sedang berpacaran itu tidak boleh pakai cinta. Kenapa? Sebab cinta hanya boleh dipakai oleh suami istri. Sebab cinta itu ada unsur seks, eros. Selama anak muda pacaran hanya boleh pakai kasih. Sebab kasih itu kudus, nggak ada unsur seks. Itu beda secara gampang saja. Jadi saudara, tidak ada kelompok manusia manapun di dunia yang punya hak bicara tentang kasih kecuali gereja. Kok nggak ada yang ngamin? Amin. Tidak ada kelompok manapun di dunia yang boleh berbicara tentang kasih kecuali gereja. Kenapa tidak boleh? Karena mereka nggak punya tulisan tentang kasih. Buddha mengajar kebaikan. Kasih dan perbuatan baik itu beda jauh. Maka itu kenapa di 1 Korintus 13 juga ditulis, ada orang berbuat baik belum tentu memiliki kasih. Nah, saya kan bingung pertama kali belajar itu. Bukankah karena kasih orang itu bisa berbuat baik? Ketika saya tanya begitu kepada Papa, justru itu jawabanmu sendiri, Daniel. Maksudnya, orang berbuat baik belum tentu dengan kasih. Loh, kok bisa? Ya, saudara pernah baca tuh di 1 Korintus 13, kamu boleh membakar dirimu demi orang lain tapi tanpa kasih. Kamu bisa berikan hartamu, masih ingat tuh, bagi-bagi kekayaanmu tanpa kasih. Saya pikir bagaimana mungkin? Ternyata gampang. Maaf, saya beri contoh-contoh. Lihat, kalau di Indonesia ada bencana alam, ada apa? Nah, sumbangan. Ya ampun, cuma ngasih Supermi 1 kardus, bayar wartawan suruh syuting TV. Saudara, saya itu paling benci mie instan. Bencinya kenapa? Karena yang memberi itu nggak tahu aturan. Orang dalam bencana itu kesulitan air, dikasih mie goblok ngerebus pakai kencing kah? Loh, betul tidak? Nggak pernah mikir orang ngasih mie instan itu. Waktu bencana alam itu kan susah air, betul? Nah, itulah tanpa kasih. Kalau orang dengan kasih, dia akan mikir. Gampang beli Supermi. Apalagi waktu bencana gempa Nabire tahun 2004, itu buat saya marah betul. Nah, kami dikirimi mie dus-dusan itu, ribuan dos masuk TV, hanya memberi segitu aja. Ngerti nggak ilustrasi? Berapa banyak orang memberi sesuatu, kelihatannya kasih, belum tentu, karena dia ingin dikenal orang. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajar, kalau tangan kananmu memberi, jangan tahu tangan kirimu. Nah, itulah kasih. Maka itu kalau saudara di gereja, berapa banyak orang marah-marah memberi karena namanya nggak ditulis. Nah, itu dia. Betul? Jadi orang bisa berbuat baik tanpa kasih. Saya baru ngerti ayat ini. Kalau kita mau mengasihi, nggak perlu orang tahu, biar Tuhan yang tahu. Ini sulit, sebab ego kita masih ada. Artinya sekarang, jadi saya ulangi lagi, satu-satunya buku di dunia ini yang menulis tentang kasih cuma Alkitab. Maka itu tidak ada diizinkan kelompok lain kecuali gereja yang bicara tentang kasih, karena hanya kita yang diajarkan tentang kasih. Nah, celakanya lagi, justru yang punya tulisan kasih cuma ngomong tok. Kita cuma mendengar khotbah tentang kasih, kita cuma baca tentang kasih, nggak bertindak, saudara. Maka itu ayat ini luar biasa. Oke, kembali yang ketiga. Di
Aku berdoa supaya kamu diapakan? Dipenuhi oleh seluruh kepenuhan kasih itu. Saya bersyukur kepada Papa di surga, karena saya ini bodoh. Jadi saya nggak bisa kalau ingin mengerti apa-apa itu terlalu dalam dan terlalu tinggi. Dan Papa tahu, maka itu kalau dia mengajar saya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple, maka itu kalau saya ngajar pasti orang mengerti, anak kecil pun mengerti. Karena seperti itu Papa ngajar saya. Waktu saya bingung, pertama memahami, oke. Kedua mengenal, oke. Tapi ketiganya saya bingung, dipenuhi itu bagaimana? Waktu saya merenung, tiba-tiba Bapak bicara, saya tertawa. Saya ingin sampaikan ini kepada Saudara. Begini dia bicara kepada saya waktu itu. Daniel, apa bedanya orang menyelam dan tenggelam? Saya bingung, apa itu? Sekarang saya mikir. Cepat, kalau saya bisa jawab itu, saudara hebat. Saya lama mikir. Apa bedanya orang diving yang menyelam dan orang tenggelam? Kalau tenggelam tidak bisa mengendalikan diri. Ayo. Apa? Nggak sengaja. Iya, kalau menyelam memang sengaja. Hampir betul, tapi bukan begitu yang dimaksud ayat ini. Oke, yang lain, cepat. Pasrah. Pasrah yang mana? Yang tenggelam. Kalau orang tenggelam biasanya nggak bisa berenang. Justru itu bahayanya orang Kristen. Yang bisa berenang nggak mungkin tenggelam. Oke, saudara bingung semua begini jawab. Ya. Nah, ini yang betul. Ternyata kata dipenuhi itu kelelep, saudara, bahasa Jawanya. Tenggelam. Karena air itu masuk ke dalam orang itu. Dan dampaknya cuma satu, mati. Amin. Orang yang pintar renang nggak mungkin bisa tenggelam. Justru Tuhan tidak mau kita pintar renang. Karena berarti kalau kita pintar renang ada dua hal. Satu, enjoy. Nah, begini kata Roh Kudus waktu itu. 99, sekian persen orang Kristen dan banyak pendeta hanya sedang menyelam di dalam kasih. Kalau di gereja menikmati hadirat Tuhan, kan orang berenang bukan? Kalau orang diving kan begitu, mau ngeliatin taman bawah laut. Itu sedang menyelam dalam kasih. Begitu bosan, mulai keluar ke atas, jalan-jalan dulu ke TP, nanti kemana, PTC, nanti ke Megamo, nanti tunggu hari kebaktian, menyelam lagi. Dia nggak pernah tenggelam kalau selama dia menyelam. Maka itu Paulus berdoa supaya engkau kelelep semua, supaya kita tenggelam semua di dalam kasih. Sebab air itu harus masuk ke dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, selama orang Kristen masih menyelam di dalam kasih, dia pasti pelit. Pasti pelit. Sebab dia belum mati. Saudara renungkan ini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya nggak ingin mendengar jawaban saudara, tapi saya hanya ingin bertanya kepada saudara. Lalu jawablah dalam hati. Dari 3 posisi yang Papa ajarkan kepada kita hari ini: memahami, mengenal, dan dipenuhi. Jangan jawab lewat mulut, awas. Jujur, saudara di posisi yang nomor berapa? Diam dalam hati saja. Mungkin saudara tanya, lalu konkretnya apa? Tanda-tandanya apa? Oke, saya kembali lagi. Tolong beri saya 1 kata saja, bukan kalimat, supaya nggak kepanjangan. Begitu kita mendengar kata kasih, sebutkan dengan 1 kata yang mewakili kasih. Itu kata apa? Suami istri, 2 kata. Memberi,
atau berkorban. Betul. Begitu kita mendengar kata kasih, pasti yang muncul kata itu beri atau berkorban. Betul? Nah, kalau Tuhan Yesus cuma menyelam dengan kasihnya, maka dia nggak akan mati di kayu salib. Karena dia dipenuhi oleh kasih Bapa itu, maka itu dia mati. Nah, ini pertanyaannya, dia matinya untuk siapa? Jawab, dia matinya untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa itu. Nah, ini yang Papa minta. Oke. Saya percaya di ruangan ini dan di semua gereja, semua tempat yang namanya orang Kristen, itu pasti hafal mati Yohanes 3 ayat 16. Ya atau tidak? Ya toh? Nah, kalau saudara belum hafal Yohanes 3:16, engkau belum Kristen. Kenapa? Kenapa kalau ada orang ngaku Kristen tapi nggak pernah hafal Yohanes 3:16 dan dia belum Kristen? Jawabannya bukan. Karena kita jadi Kristen gara-gara ayat itu. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus anak yang tunggal. Gara-gara ayat itu kita jadi Kristen. Tapi saudara, kalau doanya Paulus terjawab, maka semua kita tidak akan stop di Yohanes 3:16. Pasti kita akan maju ke 1 Yohanes 3 ayat 16. Buka yang belum tahu. Ini dahsyat sekali. Saya dapat pewahyuan 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu tanggal 27 Desember tahun 83. Saya nggak akan lupa. Maka itu tanggal-tanggal itu saya ingat. Kalau saya dapat pewahyuan yang betul-betul luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana cara Roh Kudus mengurapi para penyusun kitab suci kita, sehingga 2 ayat yang dahsyat ini yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes, di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama, ayat 16. Tetapi 2 tulisan itu punya arti yang beda jauh. Sudah baca? Yohanes 3:16, siapa mati untuk siapa? Yesus mati untuk kita. 1 Yohanes 3:16, siapa mati untuk siapa? Kita mati untuk sesama kita. Maka itu sebelum kita tenggelam di dalam kasih, maka kita masih pembohong semua. Setuju saya ngomong ini? Sebelum kita tenggelam di dalam kasih, sebelum kita dipenuhi oleh kasih itu, kita masih berstatus penipu semua. Karena kita baru bicara tentang kasih, kita baru menikmati kasih untuk diri sendiri. Karena kita sedang berenang di dalam kasih itu, kita belum dipenuhi oleh kasih. Jadi apa kesimpulannya? Saya minta saudara masing-masing menyimpulkan. Jadi apa kesimpulannya kalau kasih itu sudah memenuhi kita? Ayo menurut 1 Yohanes 3:16. Apa kesimpulannya? Apa bentuk konkretnya? Kita jadi mati untuk orang lain. Saya kejar lagi pertanyaan. Apa kata maka kamu pun wajib menyerahkan nyawamu untuk orang-orang lain, saudaramu itu? Apa artinya? Nah, semua jawaban ada di Alkitab. Maafkan saya, tapi saya harus ngomongin. Jangan pernah mendengar dan respect kepada pendeta kalau khotbah pasti nyebut buku, tulisan ini, karangan ini. Maaf, saudara, hamba Tuhan kalau khotbah dan ngajar harus Alkitab yang disebut. Jangan buku-buku yang lain. Para teolog akan merasa lebih afdol, lebih hebat kalau dia ngajar karena buku-buku yang disebut. Tidak salah, karena dia teolog. Kata teologi itu sama seperti biologi, geologi,
antropologi, ya logi-logi semuanya itu. Nah, semua pembicara tentang sains harus menyebut tulisan siapa. Kenapa? Karena itulah kehebatan dia. Tapi kalau hamba Tuhan tidak boleh. Yang harus kita khotbahkan adalah Alkitab. Katakan amin. Tidak boleh buku yang lain. Sekalipun itu buku rohani, tetap Alkitab itu otoritas yang tertinggi. Jadi khotbahkan firman. Kalau dihitung waktu, saya pertama kali khotbah itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Itu pertama kali saya khotbah. Dan kalau saya hitung dari tanggal itu sampai hari ini, sudah lebih 39 tahun. Suatu kali saudara, saya pernah ngomong sama Papa di surga. Itu tahun 80-an awal kira-kira. Saya berkata, Papa, kalau dokter diundang memberi ceramah tentang kesehatan dan penyakit, tentang alat-alat kedokteran, tentang obat-obatan, nggak pernah kehabisan bahan, sebab penyakit tambah terus. Betul? Bahan ngomong itu nggak habis-habis. Seorang arsitek suruh beri ceramah tentang arsitektur, nggak akan kehabisan bahan. Ya atau tidak? Kenapa? Karena berkembangnya luar biasa. Seorang tokoh ahli manajemen, ahli leadership, tidak pernah kehabisan bahan untuk ngomong. Sebab buku-buku baru tentang manajemen, tentang kepemimpinan luar biasa. Saya ngomong, lah kalau pendeta bahannya nggak pernah tambah, cuma 66 kitab ini saja. Waktu itu saya masih muda, tahun 80-an. Saya ngomong, kalau saya diberi umur sekian tahun, apa nggak habis bahan khotbah saya ini? Itu logika saya tahun itu. Saya tahu Papa saya tersenyum lihat kekonyolan saya itu. Saudara, saya kagum. Ternyata sudah hampir 40 tahun saya khotbah, nggak habis-habis bahan ini. Padahal isinya ya itu saja. Maka itu kalau saya khotbah harus saya rekam sendiri, karena saya harus belajar lagi. Karena saya sering surprise waktu saya ngajar. Ih, ada yang baru lagi nih. Hebat nih. Maka itu jangan pernah respek kepada pendeta yang khotbahnya dari buku ini, buku itu. Apalagi yang nulis udah mati-mati semua. Tahun sekian, Calvin tahun sekian, nanti Nietzsche tahun sekian. Di mana wibawa firman? Ngerti enggak? Maka itu banyak gereja tidak sehat karena makanannya yang diberi tidak sehat, sebab campurannya salah. Nah, saya ulangi. Dari mana kita bisa tahu apa arti kata wajib menyerahkan nyawamu untuk orang lain? Jangan cari di buku-buku lain tentang kata nyawa, cari di Alkitab sendiri. Saya memegang prinsip dari banyak abad tahun diurap yang menemukan begini. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Kalau kamu baca dia, dia baca kamu balik. Itu dahsyat sekali. Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia. Kalau kita baca dia, dia balik membaca kita. Artinya apa? Mengoreksi. Tidak ada buku yang lain seperti itu. Masih kata yang sama, nomor 2. Alkitab ini satu-satunya buku yang akan menerangkan dirinya sendiri tanpa bantuan buku yang lain. Ngerti nggak maksud? Contoh, 1 Yohanes 3:16 kita kan bingung. Kalau menggunakan logika hurufiah, wajib menyerahkan nyawa untuk yang lain, berarti kita mati dong. Nah, kalau mati kata jasmani, surga rugi. Belum apa-apa sudah mati duluan. Betul? Nah, kalau gitu apa arti menyerahkan nyawa? Diterangkan oleh firman yang lain di kitab yang lain. Nah, kebetulan untuk mengerti 1 Yohanes 3:16 kata menyerahkan nyawa, kebetulan yang ngomong Tuhan Yesus. Begini, siapa masih ingat firman ini? Sebab di mana ada apamu, disitulah ada apamu.
Nah, itu dia. Jadi begini, sebab di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Lalu dunia membuktikan sampai tahun 80-an, 90-an sudah berubah. Ingat, dari tahun sekian sampai tahun 80-an, yang muda-muda pasti nggak ngerti. Kita yang umurnya 40 tahun ke atas pasti tahu. Dulu kalau ada orang penjambret, ada penodong, ada perampok, ngancamnya apa? Nah, harta atau nyawa. Harta atau nyawa. Kenapa mereka pakai terminologi kalimat itu? Karena Tuhan ingin mengajarkan pada dunia, ternyata nyawa kita itulah harta kita. Ternyata harta kita itulah nyawa kita. Jadi demikianlah kita mengenal kasih Kristus. Itu kalimat pertama, 1 Yohanes 3:16, betul? Demikianlah kita mengenal kasih Kristus, yaitu Dia mati untuk kita. Jadi, nah itu kelengkapannya. Kita pun wajib ganti kata menyerahkan nyawa dengan firman Tuhan sendiri menyerahkan. Nah, pura-pura budek bukan, enggak mau. Karena pelitnya kumat. Ternyata sulit mempraktekkan kasih dalam hidup ini. Maka itu perlu didoakan. Karena kita cuma tahu teori. Maaf ya saudara, mengapa cara hidup saya sampai hari ini seperti ini sejauh sebelum saya menikah? Dan saya bersyukur, kesaksian sedikit bagi yang belum tahu supaya tahu, sudah tahu biar makin yakin. Kenapa dari dulu saya ini takut kawin? Banyak orang yang tahu saya itu takut menikah. Kenapa? Karena kalau saya salah menikah, hancur panggilan dan pelayanan saya. Kenapa hancur? Sebab saya ini hidup tenggelam dalam kasih itu 100%. Saya ini kalau punya apa-apa, dapat apa-apa, lalu Tuhan bilang beri, saya beri semua. Nah, istri mana yang mau diajak miskin kayak begini? Apa saya nggak stroke nantinya kalau salah kawin? Maaf jangan tersinggung ya ini. Ngerti nggak logika ini saudara? Maka itu saya takut menikah. Karena saya takut salah. Kalau saya salah menikah dengan orang yang salah, rusak semua. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Karena kasih itu yang saya kenal betul. Untuk hidup praktek, saya tidak berharap saya melakukan seperti yang saya lakukan, tidak. Tapi saya minta masing-masing jujur. Setelah bisa memahami, tingkatkan mengenal, tingkatkan tenggelam. Kasih itu masuk ke dalam kita dan kita mati, menyerahkan nyawa kita untuk orang. Maaf, bukan saya tidak mengatur khotbah ini, tidak. Tiba-tiba Tuhan ingat, Pak Genteri ini orang Nias. Sekarang dia memimpin pendidikan yang di Momiwaren. Momiwaren itu daerah Manokwari tapi di pedalaman. Tahun 97 pertama kali dalam hidup saya dapat sebuah surat yang ditandatangani oleh 21 orang dan pakai mesin tik. Saya nggak tahu tahun berapa, hurufnya miring-miring, nggak karuan, saya baca sampai susah. Surat itu ditulis oleh 21 tokoh dari suku Sow, dan itu kampung Sandilayan Pak Genter. Surat itu berkata, Pak Pendeta, tolong buatkan sekolah di kampung kami. Kami akan berikan tanah buat Pak Pendeta. Ada sekian alasan. Minta SMP, waktu itu maksa minta SMP. Alasannya ada banyak, beberapa saya sebutkan. Kalau anak-anak kami sekolah ke kota, banyak yang mati di kota, kena penyakit, kena pergaulan yang salah, mereka nggak pintar. Nomor 2, nomor 3, ya, yang paling akhir syaratnya. Situ buat saya hancur hati. Selama ada suku namanya suku Sow, sampai tahun 97 itu, belum ada seorang pun yang jadi sarjana dari suku kami ini. Kami minta sekolah, sebab suku ini tahu, kepala sukunya tahu sekolah yang saya sudah bangun di Nabire sebelum. Lalu kami utus Pak Gideon, orang Malang,
Yang kenal Pak Genteri diajak. Nah, berdirilah sekolah sampai hari ini. Setelah 10 tahun berjalan sekolah itu, lalu mereka datang lagi minta SMA. Waktu itu kami syukuran 10 tahun, mereka paksa minta SMA. Langsung mereka bilang, Pak, 10 hektar lagi kami beri. Wah, itu kok di Papua itu bicara tentang hektar-hektar. Maka itu dari sampai di Surabaya pindah ke sana. Tanah luas-luas. Tadi saya cerita pada seorang pengusaha, ada tanah dijual murah, 750 meter persegi, ya, karena 30 kali berapa saya lupa. Wih, besar. Lu kecil buat Papua kalau segitu. Karena kaplingannya bisa ribuan. Kalau di Papua itu, dia sampai heran pengusaha itu. Akhirnya saudara, berdiri sekolah itu. Nah, saya serahkan kembali kepada mereka. Saya berkorban. Pertama itu 1% uang saya untuk mendirikan, untuk memberi makan guru-guru itu dulu. Sampai bangun asrama, bangun gedung sekolah. Sekarang semen satu sak berapa di sana? 100.000. Di Mambramo berapa halan semen satu sak? Kalau pakai semen, kalau hampir nggak bisa pakai, mahal sekali. Berapa kira-kira? Berapa? 1 juta semen satu sak. Ya karena naik pesawat. Bayangkan, mau bangun pakai apa? Oke, sudah saya cerita dulu. Akhirnya yaudah, saya bilang maaf, saya nggak bisa menjawab. Saya serahkan pada guru-guru ini. Sekarang saya mau beritahu, sampai hari ini tim kami di kampung ini nggak ada satupun orang Papua. Ternyata orang Papua sendiri nggak mau jadi guru untuk suku itu. Semuanya pendatang. Karena mereka minta gaji pegawai negeri. Itu pun belum tentu mau ngajar. Maka itu mereka ini, tim ini dihormati oleh semua orang, baik pemerintah. Karena mereka bukan orang Papua mau tinggal di desa seperti itu. Sampai hari ini nggak ada listrik. Mereka ini kalau mau telepon harus naik motor lagi ke tempat kira-kira jaraknya 5 atau 7 km baru ada sinyal. Bisa bayangkan. Jadi saya nggak pernah bisa menghubungi mereka, mereka harus menghubungi saya. Akhirnya mereka setuju. Ya udah, mereka setuju. Saya tugasnya cuma cari uangnya saja. Mereka yang bekerja. Berapa untuk ini? Sekian. Oke, saya cari, saya kirim. Saudara, bulan Juli waktu SMA dibuka harusnya saya hadir. Tahun berapa itu ya? Pertama kali buka SMA? 2008. Oh ya, pas 10 tahun itu. 97, 2007, atau 2008 buka. Saya sibuk. Akhirnya 11 Agustus 2008 saya baru bisa mengunjungi mereka. Nah, saya ingin tahu murid-murid yang pertama itu. Begitu saya masuk kelas, saya lari keluar lagi, saya menangis, saudara. Kenapa saya kaget? Lihat opa-opa sekolah SMA pakai seragam biru abu-abu putih dasi, sudah tua. Saudara, terus saya tanya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya, wali kelasnya baru umur 23. Ini murid yang terdaftar yang angkatan pertama. Yang paling muda itu kelahiran tahun 64. Bayangkan, jadi di 2008 umur berapa ini Pak? Sudah ompong juga. Akhirnya setelah saya tenangkan hati saya baru masuk ke kelas itu lagi. Saya dekati mereka, saya tanya, kenapa? Akhirnya saya nggak bisa manggil anak, ya bapak dong. Saya tua-tua begitu, walaupun SMA. Saya tanya, Pak, kenapa masih ingin sekolah? Saya menunggu sekolah ini 25 tahun. Jadi itu satu-satunya SMA di kampung itu. Tahun 2008, bayangkan. Selama ada manusia belum pernah ada SMA di kampung itu. Baru kami yang buat SMA. Mereka kesulitan ngajar karena tua-tua. Pertama mereka daftar. Guru-guru datang ke kota kabupaten untuk lapor ke dinas pendidikan. Boleh nggak diterima umur segini ini? Dengan terpaksa mereka mengizinkan. Bahkan mereka terharu. Mereka berkata, kami pemerintah belum sanggup. Ternyata kalian sanggup. Maka itu diizinkan. Itu sejarah buat Indonesia. Kalau saya nggak berkorban, maaf, bukan mau apa-apa, itulah karena ayat itu. Berapa biaya uang SPP-nya SMA? 20.000.
Di Surabaya berapa SMA? Yang paling murah aja. Udah sebulan berapa? Ini 20.000. Itu pun nggak semuanya bayar, betul tidak? Ada berapa yang nyicil juga. Jadi kami nggak ada profit. 2003 dari Mamberamo minta. Itu lebih celaka lagi. Di Mamberamo itu orang-orang itu selama ada manusia tidak pernah tahu apa itu sekolah. Jadi tim kami ini yang pertama buka sekolah di sana. Selama ada manusia mereka nggak pernah tahu yang namanya dokter itu apa. Tim ini yang bawa dokter pertama kali ke sana. Saudara, saya sudah keliling ke banyak tempat sesulit apapun. Tapi waktu sampai Mamberamo itu saya hampir gagal. Perut ini jadi kencang, saudara. Sebab mereka itu makanannya unik. Makanan pokoknya itu bukan nasi, bukan ubi, bukan talas, bukan apa, pisang. Jadi itu makanan pokok mereka, baru pakai lauk. Jadi pisang itu cuma dimasak 2 macam. Satu dibakar atau direbus. Pertama kali saya ke sana, pagi sarapan pisang bakar, pisang rebus. Siang sarapan itu 3 hari berdedek, saudara. Mereka nggak punya makanan lain, cuma itu makanan mereka. Maka itu mereka sangat berterima kasih karena ada sekolah. Pertama kali saya invest uang sekian banyak untuk mereka. Harus bangun semuanya itu. Dan harus naik pesawat, tidak ada jalan lain. Bisa naik kapal, tapi berbahaya karena buaya banyak di Sungai Mamberamo. Pernah tahun berapa itu saya belanja barang seng 800 lembar, paku, semen, ketriplek. Ingat nggak waktu itu ceritanya berapa banyak itu ya? Tenggelam saudara perahu itu di sungai. Nggak bisa menyelamatkan karena buayanya itu tadi. Siapa mau tenggelam ngambil itu? Wah, rugi berapa juta itu waktu itu. Tahun berapa itu ya? 2004 itu pertama kali kami bangun. Nggak bisa naik pesawat. Kalau harus naik pesawat, tripleknya dipotong jadi 8 dulu baru bisa masuk. Karena pesawat kecil, lapangannya rumput. Maaf saya ceritain, karena ayat itu membuat saya termotivasi. Nanti saudara bisa dengar mereka cerita. Nah, hari ini kami datang karena ada satu perusahaan itu yang menolong pelayanan ini. Dan hari ini mereka memberikan sistem baru. Maka itu para ketua harus datang untuk menyesuaikan sistem itu untuk laporan semuanya. Wah, tadi kaget waktu kami ditunjukkan sistem yang baru. Saya bersyukur kepada Tuhan, beban saya jadi ringan sehingga saya bisa ngurus tempat lain yang baru. Itu prinsip saya. Kalau satu sudah nolong, saya akan buka tempat yang baru lagi. Dan terus begitu. Impian saya cuma satu, sebelum saya mati, kalau bisa, anak-anak Indonesia nggak ada yang nggak sekolah. Saya akan berjuang. Maaf tadi saudara dengar kesaksian Johan. Ya enggak apa-apa ya Pak kalau Bapak ngomong ini. Saya nggak pernah kenal dia. Jadi kalau perlu nanti boleh kesaksian itu omanya. Itu waktu persoalan doa mana hanya? Rungkut. Ya saya nggak kenal dia. Dia lagi duduk seperti ini, saya cuma lewat. Nah ketika saya lagi menyampaikan firman, Roh Kudus bilang kepada saya tentang anak ini. Saya nggak kenal, tapi saya kenal yang duduk sebelahnya, siapa Setiawan. Itu apamu? Teman atau apa ya? Saudara jawab. Nah terus saya tanya, dia itu siapa? Saya sampaikan dulu kepada Setiawan itu, karena saya menerima sesuatu dari Roh Kudus. Kaget. Betul anak itu begitu. Kalau gitu saya minta nomor telepon. Saudara, habis khotbah dari situ saya langsung kembali ke Papua. Jadi setelah sampai Juanda saya baru telepon dia. Dia kaget juga. Terus saya tanya, apa cita-citamu? Pak, saya ingin kuliah. Cari daftar. Papa akan bayar kamu sampai selesai. Saudara, tahun 81 saya pertama kali nyekolahkan orang. Itu anak desa dari desa Ngeluyu, Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk, di hutan jati, jauh dari kota. Nah, Tuhan berikan saya hati untuk mintarkan orang. Saya berkorban. Dari tahun 81 itu saya nyekolahkan orang. Kira-kira yang sudah lulus S1, saudara, itu kira-kira 300 sekian puluh orang dari tahun 81. Saya nggak pernah ngitung total jumlahnya berapa. Saya takut supaya saya nggak salah.
Dan saya pun sudah lupa juga karena terlalu banyak. Yang lulus S2 sudah 39 orang. Saya sudah meluluskan 4 doktor. Doktor keempat diwisuda di tanggal 27 September yang lalu. Anak Dayak dari suku Kenyah. Cum laude lulusnya. Saya bangga sekali. Nah, untuk suku itu dia adalah doktor pertama. S3 yang pertama dari kampung itu. Sekarang ada di Samarinda. Saya akan terus nyekolahkan orang, gak akan berhenti. Dan tiap tahun tambah terus. Kenapa? Karena kasih itu. Saya sudah tenggelam dalam kasih itu. Dan selama saya hidup, saya akan terus memberi. Dan Tuhan buktikan, saya gak pernah kekurangan. Bahkan terus, ya. Campur. Enggak semuanya Kristen. Yang Islam berapa, yang Hindu berapa, yang Buddha berapa. Tapi akhirnya mereka semuanya. Iya, maka itu Kristen pelit masalahnya. Iya, harusnya Kristen yang bantu, bukan pemerintah. Kristen kaya banyak. Nah, itu dia. Karena itu saya ngomong tadi toh, buktinya 99 sekian persen orang Kristen pun cuma ngomong tentang kasih dan hanya baru menyelam di dalam kasih. Betul bukan saya katakan dari awal tadi? Maka itu tolong. Berapa banyak pendeta kalau saksi begini, saudara saya diberkati Tuhan, bisa beli jam tangan Rolex. Urusannya apa? Saya berapa cincin berlian ini? Saya baru bisa beli apartemen. Nggak salah punya cincin berlian. Tidak salah pakai jam tangan Rolex. Tidak salah punya mobil mewah. Tapi pertanyaannya, untuk siapa? Betul tidak? Untuk siapa? Saya boleh bersaksi. Kalau saya beli rumah, itu bukan untuk saya. Maaf, saya cuma cerita. Tanggal 3 Oktober kemarin, saya baru tanda tangan yang terakhir. Dan itu rumah yang ke-9 yang tahun ini saya bisa beli, saudara. Bukan untuk saya tinggal. Saya disuruh terus Tuhan beli banyak rumah untuk anak-anak itu tinggal. Saya paling suka kalau membuat anak-anak bisa berkata, "Pa, aku pulang." Karena mereka punya rumah. Ngerti maksud itu? Jadi saya lakukan itu. Oh gitu, nanti saya tunjukkan ayatnya. Semuanya pakai ayat. Kenapa? Bantu yang lain Kristen juga banyak. Dengarkan, nanti saya akan tunjukkan ayat itu. Ini yang luar biasa. Siap jadi berkat? Oke. Sekarang kita buka 2 Petrus 1. Mulai ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima mulai. Dengarkan ini. Pertanyaan bagus. Kenapa yang Kristen masih banyak dibantu? Nah, berarti bagian suara yang bantu, jangan saya. Ya, Sherlia kami yang bantu yang Kristen. Saya bantu yang lain. Ya, terus kerjakan. Udah? Ayo, baca. Jadi, apa? Ayo, 2 Petrus 1 ayat 5, cepat. Justru karena itu kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu luar biasa. Tidak boleh dalam tata bahasa Indonesia 3 kata yang sama digabung. Sebab kata harus, sungguh-sungguh, berusaha itu artinya sama. Tapi itu penting, maka itu digabung. Justru karena itu kamu harus berusaha apa? Mana dulu yang balik? Harus berusaha, sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada apa? Imanmu. Apa itu? Kebajikan. Nah, iman adalah langkah awal, betul? Setelah kita punya iman, harus tambah kebajikan. Dengan 3 konsep, harus berusaha sungguh-sungguh. Nah, dengarkan kalimat ini. Bolehkah orang berkata, saya berbuat bajik untuk saya sendiri? Cepat jawab, bisa tidak? Kenapa? Apa arti kata kebajikan? Berarti untuk orang lain. Tunggu, saya belum selesai. Tunggu. Setelah kebajikan, karena iman kita berarti untuk orang lain. Setelah punya kebajikan ditambah apa lagi? Harus sungguh-sungguh berusaha ditambah apa? Ayo baca, jangan lihat saya. Apa? Yang kuat apa? Pengetahuan, knowledge. Pengetahuan untuk apa? Pengetahuan untuk berbuat bajik bagi orang lain. Saya diberi pengetahuan itu.
Maka itu saya terus membantu orang sampai hari ini. Setelah punya pengetahuan, ditambah apa lagi? Harus sungguh-sungguh berusaha, ditambah apa? Penguasaan diri. Kenapa harus penguasaan diri? Karena ketika kita berbuat bajik untuk menolong orang lain, Papa pasti memberkati kita lebih lagi. Tunggu dulu, jangan amin. Ini masalahnya. Kalau kita nggak punya penguasaan diri, jadi pelit untuk aku semua. Jadi penguasaan diri itu artinya bisa berkata cukup. Katakan amin. Kalau kita nggak bisa berkata cukup, celaka. Berarti stop pertolongan sampai di situ. Karena kita nikmati buat diri sendiri. Setelah ada penguasaan diri, tambah apa lagi? Kamu harus berusaha sungguh-sungguh, ditambah apa? Ketekunan. Artinya jangan berhenti sampai di sini. Rajinlah, teruskan menolong orang itu. Amin. Itu arti kata tekun. Setelah tekun ditambahkan kesalehan. Hidup takut akan Tuhan, jangan sombong. Setelah kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Nah, itulah yang Kristen, chat. Tapi muaranya yang terakhir kepada siapa? Nah, semua orang. Ini pendeta nggak pernah khotbah. Loh, buktinya kamu nggak ngerti? Loh, enggak. Iya, banyak yang malas juga masalahnya. Iya, banyak yang malas. Saya menolong banyak orang dan banyak orang diberkati luar biasa. Justru yang nggak Kristen gampang diinjili gara-gara itu. Banyak sekali. Maka itu saudara, lakukan firman ini. Maaf, suatu kali saudara, saya lupa, kira-kira tahun ke-6 atau tahun ke-7 pernikahan kami. Istri saya itu orang bank. Jadi dia itu rapi, pembukaan soal keuangan dia rapi sekali. Dan dia ngitung semuanya. Nah, jauh sebelum saya menikah, saya itu menggunakan 2 prinsip sumber keuangan saya. Nomor 1, jelas. Ya, nomor 1 jelas. Kalau saya melayani, saya terima persembahan. Oke? Nah, sejak saya masih muda, Roh Kudus sudah ngajar saya. Jadi yang boleh kamu pakai, Daniel, itu yang kamu terima kalau kamu melayani. Karena itu hakmu. Nanti aku akan beri yang lain. Saya pikir, apa yang lain? Saya belum ngerti waktu itu. Dan kalau kamu terima yang lain itu bonus. Dan kamu tidak boleh pakai 1 rupiah pun. Saya nggak ngerti waktu itu. Saudara, Tuhan ajaib. Ternyata sampai hari ini bonus saya itu ribuan persen dari persembahan saya. Maka itu kalau saya sedang tidak melayani, lalu saya dapat sesuatu. Jadi kalau saya dapat sesuatu, tapi karena saya bukan melayani, saya tidak boleh pakai 1 rupiah. Itu harus mengalir. Nah, maka itu dengar. Kalau saudara dengar tadi, saya bisa nyekolahkan begitu banyak orang, juga mendirikan sekolah, begitu banyak sekolah. Bukan cuma di Papua, saudara, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya mendirikan sekolah. Sebulan itu sekian ratus juta. Saya harus ada untuk biaya semuanya itu. Ayo, mau usaha model apa yang bisa punya keuntungan sekian ratus juta sebulan itu keluar semua? Nah, bayangkan kalau hanya nunggu khotbah bisa nyukupi semuanya itu. Saudara pernah ngitung, kira-kira saya harus khotbah berapa ratus kali sehari? Mati saya sudah. Ngerti nggak pendapat ini? Dengarkan itu. Dan ternyata ketika saya pakai konsep surgawi yang Papa ajarkan, bahwa bonus tidak boleh saya pakai sama sekali, ternyata maka itu saya bisa nerangkan ketekunan, penguasaan diri. Karena saya alami, saya terima itu luar biasa. Maka itu saya bisa terus nyekolahkan orang, saya bisa beli rumah, saya bisa ini, untuk itu, untuk Injil pokoknya saya buat. Ngeri, saudara. Nah, ketika saya menikah, saya beritahu istri saya, yang boleh kita pakai untuk berdua dan keluarga itu income yang nomor 1. Yang bonus tidak boleh kita pakai. Dia setuju. Tapi setelah dia tahu jumlahnya, dia kaget. Loh,
sebanyak ini. Ya sudah janji nggak bisa. Perempuan, maaf. Ayo, maaf jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Perempuan ketok duit, sudah. Enggak ketok duit jajah mumet, ketok duit lagi. Maaf jangan tersinggung, saya ngomongin. Makanya yang belum kawin jaga dirimu ya, supaya kau jangan salah kawin. Oke. Nah, tahun kesekian dia itu ngomong, tahu nggak apa yang kita pakai dari income yang satu itu nggak sampai 2%, saudara. Oh ya, masa saya bilang, lihat hitungan ini, saya itu baru sadar. Karena kami dua mau makan apa, nggak banyak-banyak. Apalagi kami itu nggak suka makanan-makanan mewah. Istri saya itu istri yang suka masak di rumah. Saya itu dari dulu belajar dari papa saya. Papa itu bilang, selama ada makanan di rumah, kamu nggak boleh jajan di luar.